Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-199, 200, 201 dan 202 dari surah Al-Baqarah yang masih lagi menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji. Sebelum ini juga ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Sebelum ini ayat yang berkaitan dengan boleh berdagang, berjual beli selama kita menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kemudian juga sebelum itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adab-adab selama di tanah suci ketika menunaikan ibadah haji, yaitu tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, dan tidak berbantah-bantahan selama menunaikan ibadah haji di tanah suci. Ayat sebelumnya adalah ayat yang berkaitan dengan perintah Allah supaya kita menyempurnakan ibadah haji dan juga ibadah umrah, dan hendaklah ibadah tersebut kita lakukan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa sepatutnya yang kita lakukan untuk mengisi ibadah haji. Dengan apa kita isi ibadah haji kita? Umpamanya ketika kita bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, menuju Mina. Nah, ketika kita tinggalkan Arafah seperti yang kita bahas dalam ayat sebelum ini, maka apa yang sepatutnya kita baca? Karena kita bergerak. Nah, ketika kita bergerak itu apa sepatutnya yang kita ucapkan, yang kita sebut? Maka disebutlah di dalam ayat-ayat yang akan kita bahas ini, yaitu beristighfar kepada Allah, memohon ampun, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian berdoa. Jadi beristighfar, berzikir, dan berdoa. Di sini Allah buatkan urutannya. Beristighfar dahulu, setelah beristighfar, berzikir, setelah berzikir barulah berdoa. Urutan ini ada hikmahnya. Maka kita pun juga setelah selesai sholat mengikuti urutan ini. Tidak langsung kita setelah sholat langsung berdoa saja. Tidak, kita beristighfar dahulu, kemudian kita berzikir kepada Allah, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Setelah berzikir, maka barulah kita berdoa kepada Allah. Nah, ayat ini menjelaskan tentang urutan
apa sepatutnya yang kita baca, yang kita sebut, yang kita ucapkan setelah kita menunaikan ibadah. Di dalam ayat ini yang disebutkan setelah menunaikan ibadah haji, yaitu dengan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itulah yang disebut puncak haji. Maka selesai saja menunaikan ibadah, istighfar, zikir, doa. Begitu juga setelah kita selesai sholat. Setelah selesai sholat, istighfar, zikir, doa. Nanti kita akan bahas perkara ini dengan lebih lanjut insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Allah berfirman, Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian hendaklah kamu bertolak atau berangkat dari tempat bertolak atau berangkatnya manusia, yaitu dari Arafah. Apa maksud ayat ini? Nanti kita bahas dalam tafsir. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Ini seruan supaya kita beristighfar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa idza qadaytum manasikakum, maka apabila telah selesai kamu menunaikan ibadah hajimu, yaitu dengan selesai wukuf di Arafah, fadhkurullaha, maka berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kamu menyebut bapak-bapakmu. Apa maksudnya nanti kita akan bahas dalam tafsir. Au ashadda dzikra, atau kamu berzikir lebih banyak lagi dari itu, atau kamu menyebut nama Allah lebih banyak lagi dari itu, lebih banyak lagi dari kamu menyebut bapak-bapakmu. Faminan nas may yaqul, maka dari manusia ada yang berdoa. Apa doa mereka? Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada baginya di akhirat sesuatu apapun, karena dia hanya minta untuk kehidupan di dunia saja, maka Allah beri, tetapi dia tidak dapat apa-apa nanti ketika di akhirat. Wa minhum man yaqul, dan dari manusia ada yang berdoa. Yang ini adalah orang-orang beriman. Mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Ulaika lahum, mereka itu bagi mereka, nasibum mimma kasabu, bahagian dari apa-apa yang mereka usahakan. Karena mereka berusaha berdoa, doa yang baik, doa yang sempurna, minta kebaikan di dunia dan di akhirat, Allah berikan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat perhitungannya. Amat cepat perhitungannya. Siapa yang berdoa dengan doa yang baik, yang sempurna, minta kebaikan dunia dan akhirat, Allah berikan balasan di dunia, dan Allah berikan juga balasan di akhirat. Kita mulai dari awal ayat, kita terjemahkan dahulu langsung, setelah itu kita baru pindah ke tafsir ayat.
Maka apabila kemudian summa afidu, kemudian hendaklah kamu bertolak dari tempat bertolaknya manusia, yaitu Arafah, dan minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apabila telah selesai kamu menunaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah seperti mana kamu menyebut bapa-bapamu, atau lebih banyak lagi di dalam berzikir kepada Allah, lebih dari kamu menyebut bapa-bapamu. Maka dari kalangan manusia, ini adalah orang-orang kafir yang dimaksudkan, ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami berikanlah kepada kami pemberian di dunia, dan tidak ada baginya apapun di akhirat. Tidak ada baginya bahagian apapun di akhirat, karena hanya minta dunia. Dan dari kalangan mereka, dari kalangan manusia, yang dimaksudkan adalah orang-orang beriman. Ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itu bagi mereka bahagian dari apa-apa yang mereka usahakan, dan Allah amat cepat perhitungannya. Jadi dari terjemahan ayat dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita apa yang sepatutnya kita ucapkan, kita sebut ketika kita menunaikan ibadah haji, lebih khusus lagi yaitu ketika kita bertolak dari Arafah. Ketika kita tinggalkan Arafah, selesai kita wukuf di Arafah, kemudian kita menuju Muzdalifah atau Mina, maka apa yang sepatutnya kita lakukan adalah beristighfar banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, dan berdoa dengan doa yang terbaik. Inilah kandungan ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. Selanjutnya kita teruskan ke tafsir. Tafsir maknanya adalah penjelasan yang lebih panjang dan lebih terperinci dari ayat-ayat yang kita terjemahkan tadi. Summa afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya manusia. Kemudian bertolaklah kamu. Apabila kita menjumpai kata kemudian, bermakna ini adalah lanjutan dari perbuatan haji yang sebelumnya. Perbuatan haji yang sebelumnya adalah kita wukuf di Arafah. Sudah kita terangkan dalam ayat sebelum ini, hendaklah kita berdiam di padang Arafah, setidaknya mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Nah, apabila selesai kita wukuf di Arafah, kemudian, nah kata kemudian di sini maknanya lanjutan dari ibadah haji. Yang tadi sudah selesai wukuf di Arafah, apa lanjutannya? Lanjutannya adalah bertolak dari Arafah menuju mana? Menuju Mina. Karena dalam ayat sebelum ini juga disebutkan menuju Al-Mash'aril Haram. Yang dimaksudkan Al-Mash'aril Haram adalah Muzdalifah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman, jemaah haji, supaya bertolak dari tempat bertolaknya manusia. Tempat bertolaknya manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan? Manusia yang dimaksudkan dari tafsir-tafsir yang ada menyebutkan bahwasanya manusia yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan orang-orang yang mengikuti syariat yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dahulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka berdua, mereka bertolak dari Arafah menuju Mina. Mereka wukuf di Arafah. Lalu apakah ada orang yang wukuf tidak di Arafah? Rupanya ada. Apabila kita melihat sebab turun ayat ini, seperti yang kita dapatkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan, rupanya kafir Quraisy tidak wukuf di Arafah. Kafir Quraisy wukufnya di Muzdalifah, atau wukufnya di wilayah yang masih lagi masuk ke kota Mekah. Arafah itu tidak masuk kota Mekah, dia di luar kota Mekah.
Jadi kalau disebutkan kota Mekah itu Masjidil Haram, itu Masjidil Haram, masjid yang mulia, kawasan yang mulia, maka Arafah itu disebut tempat yang halal, bukan Al-Haram. Al-Haram maknanya yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang kita untuk melakukan kezaliman di tempat itu. Kita mesti menjaga kehormatannya. Nah, apa kata kafir Quraisy? Kami tidak mau wukuf di Arafah sebab kami ini adalah orang yang berdiam, bertempat tinggal di Mekah yang mulia, maka kami hanya mau berdiam di kota Mekah. Kami hanya mau wukuf di kota Mekah, kami tak mau wukuf di luar kota Mekah. Karena kami adalah penduduk kota Mekah. Maka mereka berdiam di kawasan kota Mekah atau di Muzdalifah. Nah, turun ayat ini memerintahkan orang-orang beriman jangan ikuti kafir Quraisy itu, tetapi ikutilah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya manusia, yaitu tempat bertolaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jangan kamu bertolak dari tempat bertolaknya kafir Quraisy. Jangan kamu bertolak dari Muzdalifah, tetapi kamu bertolak dari Arafah. Karena wukuf yang sebenarnya adalah di Arafah, bukan di Muzdalifah. Maka ayat ini ayat yang membetulkan apa-apa yang telah disimpangkan, telah diselewengkan oleh kafir Quraisy pada masa dahulu. Jadi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka diketahuilah syariat yang sebenarnya dahulu yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya manusia. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah. Dan minta ampunlah kepada Allah. Selesai sudah wukuf di Arafah. Selesai wukuf di Arafah, selesai menunaikan puncak ibadah haji. Karena sudah kita sebutkan sebelum ini hadis Rasulullah, Al-Hajju Arafat. Atau dalam riwayat yang lain, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah juga memberikan ampunan kepada sesiapa yang meminta ampun di Arafah. Allah turun ke langit yang pertama, kemudian Allah mengampuni siapa saja yang minta ampun. Hal min mustaghfirin aghfirulah. Ada tak yang minta ampun? Aku berikan ampunan. Pernah ketika Rasulullah mengadakan haji, melakukan haji dan berdiam di Arafah, kemudian menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, suruh orang yang haji ini semua diam. Maka Bilal pun menyeru mereka supaya diam, semua diam. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai sekalian jemaah haji yang wukuf di Arafah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kamu semua yang telah sampai di padang Arafah ini. Kemudian seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, apakah untuk kita saja yang hadir di sini pada kali ini akan diampuni? Rasulullah bersabda, oh tidak. Siapa saja yang datang ke tempat ini setelah kita ini sampai hari kiamat, siapapun yang datang ke tempat ini untuk wukuf di Arafah kemudian meminta ampun, maka Allah pun akan mengampuni. Jadi keistimewaan ampunan bukan hanya pada masa Rasulullah saja, tetapi terus berlanjut sampai masa sekarang dan sampai hari kiamat. Jadi dengan wukuf di Arafah, jemaah haji mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Apabila di Arafah sudah diampuni oleh Allah, kemudian bertolak dari Arafah, bergerak menuju Muzdalifah, apa perlunya lagi minta ampun? Kan sudah diampuni tadi. Summa afidu min haitsu afadan nas. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya manusia, dari Arafah. Sekarang menuju
menuju Muzdalifah. Allah perintahkan pula wastaghfirullah, dan minta ampunlah kepada Allah. Apa perlunya lagi minta ampun? Bukankah tadi ketika wukuf di Arafah sudah diampuni? Maka ulama tafsir memberikan penjelasan. Orang yang meninggi kerohaniannya atau menguat keimanannya ini dengan beribadah banyak, dengan banyak melakukan ketaatan. Sudah melakukan ketaatan tadi, sepanjang hari berdiam di Arafah, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, beribadah, maka kerohaniannya menjadi tinggi, keimanannya menjadi bertambah. Semakin bertambah kerohanian seseorang, semakin merasa kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Apabila semakin merasa kurang melakukan ketaatan, maka sesuailah untuk meminta ampun kepada Allah. Dan ketika itu tujuannya lagi adalah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri sudah diampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang. Tapi masih Rasulullah minta ampun kepada Allah? Masih Rasulullah bertaubat kepada Allah? Masih. Apa gunanya? Kan sudah diampuni. Apa gunanya lagi minta ampun? Tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Begitu juga dalam ayat ini. Ketika sudah selesai wukuf di Arafah, kemudian bertolak ke Muzdalifah, Allah perintahkan untuk beristighfar supaya kita bersyukur kepada Allah. Apa kaitannya istighfar dengan bersyukur? Sudah kita terangkan tadi, sebab setiap tinggi naik kerohanian seseorang, bertambah keimanan seseorang, maka semakin merasa kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Karena orang-orang beriman tidak pernah merasa puas dalam beribadah kepada Allah. Merasa kurang saja. Tertidur saja sedikit umpamanya, mungkin tertidur. Terlalu penat mungkin wukuf di Arafah, kemudian bergeraklah bus kita menuju Muzdalifah. Tertidur mungkin 5-10 menit. Nah, orang yang tinggi kerohaniannya, dia sudah merasa bersalah. Mengapa saya sampai tertidur 10 menit ini? Bukankah 10 menit ini adalah waktu yang cukup banyak untuk dapat berzikir kepada Allah? Dia merasa kurang, maka ketika itu dia pun meminta ampun kepada Allah. Maka nampaklah tingginya kedudukan hamba ketika itu. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin merasa kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tengok ujung ayat ini, innallaha ghafurun rahim. Allah sebut dua namanya di sini berdekatan. Satu Allah Maha Pengampun, satu lagi Allah Maha Penyayang. Sudah kita terangkan berkali-kali, apabila ujung ayat seperti ini, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, isyarat kepada Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang kepada hamba-hamba tertentu untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena yang membolehkan kita masuk ke dalam surga adalah ampunan dari sisi Allah Al-Ghafur dan kasih sayang dari sisi Allah Ar-Rahim. Sebagaimana sabda baginda, illa ayyataghammadaniyallahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan Allah dan rahmat Allah. Jadi di sini ada isyarat. Sesiapa yang bertolak dari Arafah, kemudian menuju Mina, melewati Muzdalifah nantinya, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka ada isyarat tempat kediamannya nanti adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang penuh dengan kebaikan, ibadah di dalamnya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Ayat berikutnya, fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah hajimu. Qadaitum, kamu telah selesai. Manasikakum, ibadah hajimu. Telah selesai menunaikan ibadah hajimu. Maksud telah selesai di sini adalah telah selesai wukuf di Arafah. Bukan semua ibadah haji, tidak. Karena kita belum lagi melontar jamarat di Mina.
Kita belum lagi tawaf ifadah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Jadi yang dimaksudkan di sini manasikakum adalah wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Maka apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah hajimu, manasikakum, manasik. Manasik ini jamak dari mansakun, mansak. Dari kata nasaka. Maksudnya adalah ibadah. Mansak, tempat ibadat. Manasik, tempat-tempat ibadat. Ibadat itu ada tempat-tempatnya. Apabila berkaitan dengan ibadah haji, ada tempat ibadat itu di sekeliling Ka'bah, maka nama ibadah itu adalah tawaf. Ada tempat itu antara Safa dan Marwah, maka ibadah itu adalah sa'i. Ada pula berdiam di padang Arafah, tempatnya di padang Arafah, ibadah itu adalah wukuf. Ada pula berdiam, bermalam di satu tempat sambil mencari batu, kemudian kita berzikir banyak-banyak. Nah, tempat itu adalah Muzdalifah mabit, nama ibadahnya, ibadah mabit di Muzdalifah. Nanti ada lagi tempat di situ kita melontar jamarat, 3 jamarat, al-jamratul ula, al-jamratul wusta, dan jamrah aqabah, 3 jamarat. Nah, di tempat itu kita beribadah, ibadah melontar jamarat. Nah, jadi ibadah itu ada tempat-tempatnya dari ibadah-ibadah haji. Nah, di mana kita beribadah dari tempat-tempat tersebut disebut manasik. Maka kita sebut istilah untuk ibadah haji ini manasik haji, yaitu ibadah-ibadah haji yang kita lakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya untuk haji saja kita sebut kata manasik ini, manasik haji. Karena memang sudah Allah tetapkan tempat-tempat tertentu untuk beribadah di situ. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata manasik, fa idza qadaitum manasikakum. Maka apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah hajimu, di sini disebut ismul makan, kata yang menjelaskan tempat. Yang dimaksud adalah wukuf di Arafah. Apabila selesai wukuf di Arafah, yaitu dengan berzikir, memohon ampun, berdoa di sana, maka fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka berzikirlah kamu menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya seperti kamu menyebut bapa-bapakmu. Berzikirlah kamu menyebut nama Allah. Maka disyariatkanlah apabila bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah untuk terus nanti ke Mina, maka berzikirlah ketika itu. Berzikir apa saja yang disebut, maka sebutlah talbiyah, sebutlah tahlil, sebutlah takbir, atau baca Quran, atau apa saja yang di dalamnya kita menyebut nama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita menyebut Allah, menyebut nama Allah. Atau kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir. Atau zikir yang lebih utama seperti tadi kita gabungkan dengan istighfar. Kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' wa a'udzubika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Siapa yang membacanya di pagi hari, kemudian sebelum sampai ke malam dia meninggal dunia, wajabat lahul jannah, insyaallah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila dia membacanya di malam hari, belum lagi sampai ke pagi hari dia sudah meninggal dunia, wajabat lahul jannah, insyaallah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka baca zikir ini, karena ketika kita bergerak
menuju Muzdalifah, biasanya kita bergerak itu adalah setelah maghrib. Nah, mudah-mudahan insyaallah dengan beristighfar, mudah-mudahan kita adalah di antara hamba yang layak nantinya untuk dimasukkan ke dalam surga. Fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kamu menyebut bapa-bapamu. Mestilah kita fahami tentang ayat ini, seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya ada sebahagian bangsa Arab dari kalangan kafir Quraisy, apabila mereka bertolak ke arah Mina untuk melontar jamarat, maka ketika itu di Muzdalifah mereka itu akan membanggakan bapak-bapak mereka. Apa kata mereka? Bapak saya lah dahulu yang banyak memberi makan fakir miskin. Bapak saya lah dahulu yang banyak membantu orang-orang yang memerlukan. Bapak saya lah dahulu yang membangun ini, yang membuat itu, dan lain sebagainya. Yang disebut adalah bapak-bapaknya. Banyak menyebut pendahulu, menyebut jasa-jasa mereka, dan mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini, jangan kamu menyebut bapak-bapakmu. Ini adalah tempat-tempat mulia, masa-masa ibadah. Maka sepatutnya dalam keadaan seperti ini, yang banyak kamu sebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebut selain Allah. Wahai umat Islam yang mengerjakan ibadah haji, jangan ikuti kafir Quraisy yang menyebut bapak-bapak mereka. Kita ketika menyebut bapak-bapak kita merasa bangga. Dan apabila kita merasa bangga, maka kaitannya dengan iman atau dengan hawa nafsu? Dengan hawa nafsu. Apalagi kalau ada orang menambah-nambahnya. Oh, semakin menjadi-jadi kita menyebut bapak kita. Ini yang membangun Pekanbaru ini bapak saya dulu nih. Kami dahulu yang datang ke Pekanbaru ini. Kami tinggal di Senaplang sana di tepi Sungai Siak. Belum ada orang di sini lagi. Kamilah yang membuka kota Pekanbaru ini. Iya, bertambahlah kawan mencerita. Bersemangat. Nah, alangkah baiknya ketika menyebut nama Allah bersemangat seperti itu pula. Dan tidak pernah merasa puas dalam menyebut nama Allah. Maka ayat ini menyebut, maka berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah seperti kamu menyebut nama bapak-bapakmu dahulu. Menyebutnya ketika dahulu bapakmu melakukan sesuatu, membantu orang lain dan lain sebagainya. Sepatutnya ini waktu ini di tempat ini adalah tidak untuk menyebut selain Allah, tetapi hanya untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda dzikra, atau lebih hebat lagi, kamu menyebut nama Allah lebih hebat dari kamu menyebut nama bapak-bapakmu. Jadi ayat ini memberikan isyarat bahwasanya selama kita bergerak dari Arafah menuju Mina dan juga nanti kembali ke Mekah selama musim haji, sepatutnya yang disebut selama musim haji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak cerita tentang dunia. Apalagi tentang bapak-bapak kita yang telah dahulu. Apa gunanya kita menyebut bapak-bapak kita yang dahulu? Kalau bapak kita melakukan kebaikan pada masa dahulu, kebaikan itu kembali kepada mereka, bukan kepada kita anaknya. Karena siapa yang buat? Dia yang dapat. Kita tak buat, bapak kita yang buat. Maka orang yang baik sebenarnya menyebut dirinya, bukan menyebut bapaknya. Innal fata may yaqulu ha anadha wa laysal fata may yaqulu kana abi. Pemuda yang baik, yang gagah sebenarnya adalah pemuda yang mengatakan ini saya, bukan pemuda yang mengatakan bapak saya, bapak saya, bapak saya. Tidak. Bapak kita dahulu sudah melakukan yang terbaik dan bapak kita telah mendapatkan kebaikannya. Sekarang kita pula lagi, apa pula yang kita persembahkan? Nah, sebanyak mana yang kita lakukan, sebanyak itu pula lah kebaikan yang kita dapatkan. Apa kebaikan yang sepatutnya kita lakukan? Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi janganlah tenggelam dalam menyebut nenek moyang kita yang sudah
berlalu. Sekarang kita mestilah memikirkan tentang apa pula yang kita buat pada hari ini, yaitu dalam kerangka berzikir kepada Allah. Berzikir ketika berdiri, berzikir ketika duduk, berzikir ketika berbaring. Di dalam bus berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Jangan habiskan masa dengan bercerita-cerita. Kadang-kadang enak pula bercerita di tanah suci. Apalagi jumpa kawan, sekali jumpa pula, lama tak berjumpa, maka berceritalah di tanah suci. Alangkah sedihnya kita, sebab waktu yang berharga hanya dibuang sia-sia dengan menceritakan masalah dunia saja. Sementara kita ke tanah suci sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia. Berikanlah kepada kami di dunia. Tak disebut di sini kata hasanatan. Kalau nanti kita lihat ayat berikutnya disebut ada kata hasanatan. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Tetapi yang ayat ini tidak disebut hasanatan. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena doa ini adalah doa yang dipanjatkan oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy apabila berdoa kepada Allah, yang mereka minta hanyalah dunia. Kuatkanlah badan kami, tambahkanlah harta kami, sehatkanlah keluarga kami, dan tak ada disebut tentang akhirat. Terimalah amal ibadah kami, umpamanya. Berikanlah kepada kami perlindungan nanti di hari kiamat. Bangkitkanlah kami bersama dengan hamba-hamba. Tak ada disebut itu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam hisab-Mu. Ya Allah, selamatkanlah kami dalam titian. Kemudian ya Allah, masukkanlah kami. Tak ada minta apa-apa yang berkaitan dengan akhirat. Yang diminta hanyalah perkara dunia. Ya Allah, majukanlah perdagangan kami, banyakkanlah untungnya ya Allah. Kebun sawit kami, banyakkanlah hasilnya ya Allah. Hanya sebut dunia saja dan tidak sebut akhirat. Dan di dalam ayat ini pula tidak disebut kata hasanatan. Apabila tidak disebut kata hasanatan, maka ada ulama tafsir memberikan tafsiran. Kafir Quraisy meminta bukan hanya yang halal, tetapi juga ingin mendapatkan yang haram. Karena kata hasanatan hanya merujuk kepada yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Maka orang-orang beriman ketika meminta yang halal-halal saja, yang haram tak mau. Tetapi kafir Quraisy yang halal, yang haram, kedua-duanya sekali. Maka mereka menyebut Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia. Apa saja pemberian ya Allah, halal kah, haram kah, berikan kepada kami. Bermakna yang mereka kejar adalah keinginan hawa nafsu yang tidak peduli halal dan haram. Allah beri di dunia, tetapi di akhirat tidak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak ada baginya di akhirat sesuatu apapun. Gigit jari. Orang-orang beriman mendapatkan balasan kebaikan di akhirat, mereka tidak mendapatkan balasan kebaikan apa-apa. Karena mereka hanya minta untuk dunia mereka. Allah berikan dunia mereka, tetapi Allah tidak berikan apa-apa di akhirat. Maka doa yang paling baik adalah Allah ajarkan. Wa minhum, dan dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang berhaji itu, karena kita dah sebutkan sebelum ini, yang berhaji pada tahun 7 Hijriah, 8 Hijriah, sebelum pembukaan kota Mekah, orang yang berhaji itu, umat Islam juga berhaji, sahabat-sahabat Nabi berhaji, kemudian juga kafir Quraisy pun berhaji juga. Karena ibadah haji itu adalah ibadah turun-menurun semenjak zaman dahulu. Hanya saja kafir Quraisy berhaji tidak karena keimanan, karena mereka di dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Sementara
Orang-orang beriman berhaji karena keimanan kepada Allah. Maka orang-orang beriman mereka pun berdoa. Doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Atau kebaikan di dunia. Yang baik berikan kepada kami di dunia ya Allah. Berikan kepada kami di dunia yang baik-baik saja ya Allah. Kalau yang buruk jangan berikan. Kita pula tahu tidak dengan pasti mana yang baik, mana yang buruk? Tak tahu. Maka di dalam ayat ini ketika kita minta yang baik, kita umumkan secara general, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kita tak sebut satu persatu. Sebab kalau kita sebut satu persatu, belum tentu lagi yang kita sebut itu adalah baik. Mungkin dalam pandangan kita baik, ya Allah tambahkanlah kekayaan hamba ya Allah. Dalam pandangan kita nampak baik. Sebab bertambah kekayaan, tapi belum tentu lagi pasti baik. Berapa ramai orang yang bertambah kekayaannya, tetapi membawanya kepada kesombongan, baik atau buruk? Membawa kepada kesombongan, baik atau buruk? Buruk. Maka orang-orang beriman dengan kerendahan hati memulangkan kepada Allah, mengembalikan kepada Allah yang baik. Ya Allah, kalau memang engkau tetapkan baik untuk diberikan kepada hamba, berikan ya Allah. Kalau tidak baik, jangan berikan kepada hamba ya Allah. Meskipun hamba menginginkannya. Begitu nampaknya kepasrahan atau penyerahan diri seorang yang beriman kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ya Allah. Kalau memang ya Allah kesehatan badan itu baik bagi kami, berikan kesehatan badan. Kalau memang ya tambahan kekayaan itu baik bagi kami, tambahkan kekayaan kami. Kalau memang iya, apalagi yang lain, silakan. Mudah-mudahan setiap apa yang Allah berikan ketika kita di dunia ini adalah yang baik-baik bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya kita minta kebaikan di dunia ini saja, tapi kita juga minta kebaikan di akhirat. Apa sebab? Sebab sebenarnya kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini pada akhirnya akan berakhir. Kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Kebaikan di akhirat adalah syurga atau mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang diredai oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Yang dimasukkan ke dalam surga adalah yang diredai oleh Allah. Mengapa kita minta dunia dan akhirat sekali? Kalau memang ya kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, mengapa tidak minta kehidupan akhirat saja? Ingat, sesungguhnya kita dihidupkan di dunia untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Maka kita minta kebaikan di dunia, mudah-mudahan dengan kebaikan di dunia itu memberikan peluang kepada kita untuk berbekal sebanyak-banyaknya, sehingga kita mendapatkan balasan kebaikan sebanyak-banyaknya pula di akhirat. Ya Allah, sehatkanlah badan hamba. Dengan sehat badan hamba, banyak hamba beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kekayaan hamba. Dengan banyaknya kekayaan yang hamba terima, banyak pula hamba bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan, dan seterusnya. Jadi mengapa kita minta dunia dan akhirat? Sebab dunia itu adalah sebab bagi kita untuk mendapatkan balasan kebaikan di akhirat kelak. Waqina azabannar, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mengapa kita minta dipelihara dari azab neraka? Bukankah apabila kita minta wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah berikanlah kebaikan di akhirat, bukankah sudah termasuk pemeliharaan dari api neraka? Mengapa kita minta lagi pemeliharaan dari api neraka? Untuk menampakkan kesungguhan kita meminta tentang perkara yang berkaitan dengan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Satu lagi, kebaikan di akhirat dipelihara dari api neraka. Jadi untuk menunjukkan kesungguhan
surga kita sebut. Berikan kebaikan kepada kami di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kita sebut lagi, beri juga kebaikan kepada kami di akhirat dengan dipeliharanya kami dari api neraka. Dapat terpelihara dari api neraka, itu sudah kebaikan. Dan setiap yang dipelihara dari api neraka pastilah akan dimasukkan ke dalam surga. Apa sebab? Sebab di akhirat itu tempat hanya 2 saja. Kalau tidak di surga, di satu lagi. Di mana satu lagi? Di neraka. Kalau tidak di neraka, di surga. Nah, ketika kita menyebut surga, masukkanlah hamba ke dalam surga. Ketika kita menyebut neraka, peliharalah hamba ya Allah dari azab neraka. Apabila mau berdoa dengan doa yang disebut di dalam tafsir, doa ini disebut jawami'ud doa, yaitu doa yang sempurna, yang menghimpunkan doa-doa yang lain. Jadi doa-doa yang lain, apapun doa kita sebenarnya sudah terhimpun melalui doa ini. Atau dengan kata lain, sesiapa yang berdoa dengan ini sebenarnya sudah cukup untuk berdoa. Bukan bermakna jangan doa lagi dengan doa yang lain, tidak. Maknanya doa ini sudah meliputi seluruh doa yang kita panjatkan. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Rasulullah senantiasa berdoa dengan doa ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya kana Rasulullah yad'u, sesungguhnya Rasulullah berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan bahwasanya doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah, disebut oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pernah satu ketika, ini disebutkan juga di dalam hadis Nabi, bisa kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Pernah Rasulullah mendengar salah seorang berdoa, doanya begini, ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazab hamba juga karena kesalahan yang hamba lakukan, maka azablah hamba di dunia ini ya Allah, jangan azab hamba di akhirat. Kalau engkau hendak mengazab hamba juga, azablah hamba di dunia ini, segerakan azabmu di dunia ini. Rasulullah mendengar, ini doanya tidak minta kebaikan di dunia, karena minta disegerakan azab di dunia. Maka Rasulullah pun mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, La tutiquhu, kalau kamu minta disegerakan azab di dunia, kamu tak akan mampu untuk menanggungnya di dunia ini. Fahalla kult, maka alangkah baiknya kalau kamu mengatakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, jangan azab kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan jangan azab kami di akhirat. Berikan kepada kami kebaikan dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Nah, jadi doa ini doa yang banyak diucapkan oleh Rasulullah. Maka sepatutnya kita berdoa dengan doa ini. Ada lagi satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah membaca doa ini di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Kalau kita tawaf di sekeliling Ka'bah, kita akan baca doa, macam-macam doa kita baca. Mulai dari Hajarul Aswad kita baca macam doa sampai ke rukun Yamani. Nanti kita berhenti membaca doa-doa yang lain, kita hanya baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Apa sebab? Sebab Rasulullah membaca doa ini di antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad, yaitu sisi terakhir. Ka'bah itu kan 4 sisinya. Nah, sisi terakhir itu disitulah Rasulullah berdoa dengan doa ini. Karena antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad itu adalah rukun yang utama. Rukun maksudnya adalah sudut. Nah, sudut yang utama, maka bermakna doa di situ adalah doa yang utama. Maka nampaklah keutamaan membaca doa ini. Maka sepatutnya kita berdoa, silakan doa bermacam-macam doa, tapi tutuplah doa pada akhirnya dengan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi satu lagi hadis. Hadis ini hadis hasan, tapi meskipun hasan adalah sesuai juga untuk diamalkan. Karena hadis hasan bukan hadis dhaif. Hadis yang sahih tapi derajat sahihnya kurang, hadis hasan. Di dalam hadis ini Rasulullah ada bersabda. Sabda Rasul, setiap aku tawaf di sekeliling Ka'bah, aku melihat ada malaikat berdiri di dekat setiap sudut Ka'bah itu. Ini sabda Rasulullah. Aku melihat ada malaikat berdiri di setiap sudut Ka'bah itu. Dan apabila ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, apa kata malaikat tersebut? Amin. Perkenankanlah ya Allah. Jadi yang mengaminkan doa kita ketika kita berdoa dengan doa ini adalah malaikat, menunjukkan tingginya kedudukan doa ini. Maka kita pun juga mengingatkan, mudah-mudahan dalam majlis ilmu ini, majlis ilmu mungkin juga ada dihadiri oleh para malaikat. Mudah-mudahan malaikat juga mengaminkan doa yang kita ucapkan. Karena biasanya kita memahami yang mengaminkan doa kita saja. Tetapi sebenarnya ada juga malaikat yang juga mengaminkan doa kita. Mudah-mudahan doa kita diaminkan seperti yang diisyaratkan di dalam hadis yang berkaitan dengan ayat yang kita bahas ini, yaitu doa yang sangat tinggi nilainya, mulia, karena Allah sendiri yang mengajarkannya kepada kita. Apabila kita bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, dan jangan difahami doa ini hanya sesuai pada waktu kita bertolak dari Arafah ke Muzdalifah saja. Tidak, dia juga sesuai diucapkan kapanpun, dimanapun. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itu bagi mereka bahagian dari apa-apa yang telah mereka usahakan. Mereka berdoa minta kebaikan di dunia dan akhirat, Allah berikan kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat perhitungannya. Maksudnya apa? Amat cepat perhitungannya. Jangan dikatakan apabila kita banyak berdoa, ada di antara doa kita itu yang ditinggalkan oleh Allah. Tidak. Semua doa, secepat apapun kita berdoa, Allah lebih cepat di dalam mengetahui apa yang kita minta dan lebih cepat di dalam memberikan apa yang kita minta. Apa makna cepat? Umpamanya ada beberapa orang yang berlomba lari. Berlomba lari 100 meter umpamanya. Maka ada yang paling cepat. Nah, mengapa yang paling cepat itu disebut paling cepat? Karena dia yang paling sedikit menggunakan waktu. Orang yang paling banyak menggunakan waktu lambat. Orang yang paling sedikit menggunakan waktu cepat. Jarak sama. Si A 100 meter juga, si B 100 meter juga, si C 100 meter juga. Tapi si A cepat sekali. Kalau si B umpamanya 5 menit, dia dalam waktu 3 menit. Waktu sedikit digunakan, tetapi 100 meter selesai. Nah, amat cepat. Amat cepat maknanya bisa baru cepat, sehingga waktu yang digunakan sedikit. Kapan bisa cepat? Kapan seorang pelari itu bisa cepat sampai ke finish, ke tempat akhir? Apabila dia mengeluarkan seluruh tenaganya yang ada. Keluarkan seluruh tenaga yang ada, maka laju, cepatlah sampai. Waktu yang digunakan jadi sedikit. Maka kita pula melalui kata cepat di sini, apabila Allah amat cepat di dalam menghitung, maka keluarkan tenaga kita yang ada. Dengan mengeluarkan tenaga yang ada, maka banyaklah kita melakukan sesuatu. Mungkin orang lain melakukan dalam masa 1 bulan, kita mungkin dapat melakukan dalam masa seminggu saja, sudah selesai. Umpamanya mengkhatam Quran. Orang 1 bulan baru selesai mengkhatam Quran. Karena membacanya lambat, banyak berhentinya pula. Sementara kita cepat,
Kita keluarkan tenaga kita terus baca. Akhirnya dalam seminggu selesai. Bahkan ada orang yang lebih cepat lagi dari itu. 3 hari selesai. Nah, semakin cepat kita menunaikan ibadah dengan mengeluarkan seluruh tenaga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Cepat kamu, banyak tenaga yang kamu gunakan untuk beribadah, maka Allah lebih cepat lagi dalam perhitungannya, tidak akan ada yang ditinggalkan. Maksudnya di sini adalah berusahalah kamu sungguh-sungguh wahai hambaku sebanyak apapun, dan aku akan menghitungnya, dan aku amat cepat perhitungannya, tidak akan ada satupun yang ditinggalkan. Maka jangan kamu merasa rugi ketika kamu beribadah kepadaku, sebab aku akan menghitung dan akan membalas setiap apa yang kamu lakukan. Maka ada yang berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang cepat subhanallah, 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 subhanallah. Kita tengok dia sudah dalam hati saja lagi sekarang. Nah, mulutnya sudah menghalangnya untuk cepat, maka sekarang dalam hatinya saja. Kita tengok gerakan tangannya ketika menghitung tasbih sangat cepat sekali. Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dalam menghitung setiap ibadah yang ia lakukan, maka semua akan dibalas. Jadi dari ayat-ayat yang kita tafsirkan ini jelaslah bahwasanya ibadah haji itu sepatutnya diisi dengan beristighfar kepada Allah, berzikir dan berdoa. Karena Allah telah membuat urutannya beristighfar, maka mulailah ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan beristighfar. Setelah itu berzikir. Setelah berzikir berdoa. Kita berikan tambahan penjelasan. Beristighfar bermakna kita ingin memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita itu dihilangkan dari diri kita. Menghilangkan dosa dengan istighfar. Itu namanya takhliyah. Takhliyah maknanya melepaskan diri dari dosa. Tadi kita bergelimang dosa, penuh noda di diri kita ini karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka dosa ini menumpuk pada diri kita. Kita minta ampun supaya dosa kita dihapuskan. Maka kita kembali bersih dengan istighfar. Apabila kita kembali bersih dengan istighfar, kita teruskan dengan berzikir. Nah, berzikir itu adalah menghiasi diri yang sudah bersih itu. Jadi yang pertama, bersihkan kotoran. Setelah bersih dari kotoran, hiasi diri dengan zikir. Sama dengan kita. Apakah langsung kita pakai baju baru, tak mandi dulu? Tidak, mandi dulu kita. Mandi dulu, buang kotoran dulu dari badan. Setelah mandi, terbuang kotoran dari badan, kita bersih, barulah kita berhias, pakai pakaian, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Begitu juga istighfar. Nah, minta ampun kepada Allah supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Sudah terhapus dosa, kembali suci, hiasi diri dengan berzikir. Sudah berhias dengan berzikir, kita mendekat kepada Allah. Kemudian kita berdoa, layaklah doa kita itu untuk diperkenankan. Kalau langsung saja berdoa, sementara kita masih lagi bergelimang dosa, apakah layak doa kita itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak layak. Maka supaya doa kita itu diperkenankan, beristighfar, berzikir, kemudian itu berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan urutan yang Allah sebutkan melalui ayat-ayat ini kita mendapatkan manfaat dan pengajarannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pendapat orang-orang yang mengusung faham liberal atau pluralisme, bahwasanya semua agama, semua kepercayaan, semua keyakinan adalah sama. Oh tidak. Dari mana dalilnya? Mana sandarannya? Dari sisi Allah
dari Rasulullah benar. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan dua pusaka untukmu. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tapi kalau dari manusia biasa, dari Mirza Ghulam Ahmad, maka tidak bisa dibenarkan ia sebagai petunjuk. Ia adalah datang dari manusia, dan apabila bertentangan dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah sampaikan, maka ia adalah kesesatan, bukan satu kebenaran. Maka tidak boleh dikatakan, oh itu adalah ajaran yang benar juga. Tidak, itu adalah ajaran sesat yang menyimpang. Maka sepatutnya tidak berhak untuk menggunakan nama Islam. Sepatutnya mencari agama, mencari nama yang lain selain dari agama Islam, karena agama Islam sudah jelas sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan agama Islam memiliki akidah yang sudah jelas, yang sudah terang. Perkara-perkara dalam Islam sudah tidak diperdebatkan lagi, maka tidak ada sesiapa yang berhak untuk merubahnya, menambahnya. Seperti umpamanya di dalam Islam, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menetapkan di sana ada Nabi selain dari Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, maka ia adalah ajaran sesat. Karena penetapannya itu tidak melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Rasulullah SAW. Inilah di ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.